Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Bagi seorang hamba menghadapi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini, wajib bagi kita untuk mensyukurinya dengan mempergunakan nikmat-nikmat tersebut untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hakikat syukur, yaitu taatul mun'im, taat, tunduk dan patuh kepada zat yang telah memberikan nikmat tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, saya berwasiat kepada diri saya pribadi yang penuh dengan kesalahan dan kekhilafan, dan para jamaah sekalian, hendaknya kita senantiasa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhkan dari segala larangannya. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal, baik itu di dunia maupun di akhirat. Allah SWT berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara ketaatan yang paling agung dan tinggi kedudukannya, demikian pula termasuk ketaatan yang paling agung pula dan banyak keberkahannya dan banyak manfaatnya, baik itu di dunia maupun di akhirat, adalah silaturahmi. Apa yang dimaksud dengan silaturahmi itu? Yang dimaksud adalah yaitu menggabungkan, menyambung persaudaraan, hubungan kerabat. Apa yang dimaksud dengan kerabat tersebut? Kerabat seseorang yang dimaksud adalah yaitu seperti ibunya, ayahnya, putra-putrinya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, dan semua orang yang ada hubungannya dengan dia, dari arah ayah maupun dari arah ibu. Seperti paman, baik itu dari arah bapak maupun dari arah ibu. Baik itu bibi dari arah bapak maupun dari arah ibu. Ini adalah merupakan arham,
Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung kerabat-kerabat tersebut. Allah SWT berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang pertama, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan namanya kalian saling meminta. Wal arhama, dan juga jagalah hubungan kekeluargaan Anda. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga hubungan keluarga Anda. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan mengawasimu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Silaturahmi adalah merupakan salah satu sebab diluaskannya rezeki seseorang dan panjangnya umur. Itu manfaat duniawi. Adapun manfaat ukhrawi adalah untuk menggapai kesuksesan dengan masuknya dia dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan selamatnya dia dari sengatan api neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang menginginkan senang agar rezekinya itu dilapangkan, dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala, wa yunsha lahu fi atharihi, dan diakhirkan ajalnya, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung tali hubungan persaudaraannya. Tentang hadis ini, ahlu ilmi menjelaskan bahwasanya dimaksud dengan meluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya itu adalah keberkahan umur orang tersebut, yang mana dia pergunakan umurnya itu dengan bertambahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkannya dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengisi waktunya penuh dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat untuk akhiratnya. Ada yang mengatakan ahlul ilmi bahwasanya yang dimaksud hal itu adalah secara zahir. Secara zahir hadisnya akan dilapangkan rezekinya dan akan dipanjangkan umurnya, sebagaimana Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Albani rahimanallahu wa iyyahu memahami hadis tersebut adalah secara zahirnya. Ada yang juga yang mengatakan bahwasanya apabila dia menyambung hubungan silaturahimnya akan berumur 60 tahun. Apabila tidak, maka berumur 40 tahun. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Tapi yang jelas bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menginginkan untuk diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung hubungan kekeluargaannya. Haditsun sahih wal Bukhari wa Muslim. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih pula, Imam Bukhari menyatakan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaknya dia menyambung hubungan silaturahimnya atau hubungan kekeluargaannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua hadis adalah sebagai motivasi bagi kita agar kita menyambung hubungan kita, keluarga kita. Sebaliknya, memutus hubungan kekeluargaan, memutus silaturahim merupakan dosa besar. Termasuk dari dosa-dosa besar yang mana dosanya akan
diberikan balik pelakunya, yaitu ancaman-ancaman yang bermacam-macam, hukuman-hukuman yang baik itu cepat maupun lambat, baik itu di dunia maupun di akhirat. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-25. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi." Dan orang-orang yang telah melanggar janji Allah Subhanahu wa taala setelah diikrarkan, wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala, dan juga memutus apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambungkan. Dalam hal ini adalah juga termasuk adalah silaturahim. Wa yufsiduna fil ardi, dan mereka melakukan kerusakan di permukaan bumi. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Bagi mereka adalah kutukan dan bagi mereka pula tempat kediaman yang buruk, yaitu jahannam. Wal'iyadzubillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang memutus hubungan silaturahim, orang yang memutus hubungan silaturahim akan diancam tidak akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un, ay qati'ur rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang telah memutus silaturahim. Maka ini adalah merupakan ancaman yang keras sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tidak tergolong orang-orang yang telah memutus hubungan silaturahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagi orang yang menyambung silaturahimnya, hendaknya dia memulai dengan orang-orang yang paling dekat dengan dia. Semakin dekat hubungan dia dengan orang tersebut, maka lebih wajib lagi. Maka bagi orang yang menyambung silaturahim, maka hendaknya dia memulai dengan orang yang paling terdekat dengan dia. Tidak masuk akal seseorang dia menyambung kepada sepupunya misalkan, tapi memutus hubungan keluarga yang sekandung. Mustahil. Sesuatu yang tidak masuk akal. Oleh karena itu ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni suhbah?" Orang tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan perlakuan yang baik?" Qala sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummuka, thumma ummuka, thumma ummuka, thumma abaka, thumma adnaka adnaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang pertama yang paling berhak untuk kamu sambung, untuk berbuat baik kepadanya adalah ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian bapakmu. Kemudian orang-orang yang terdekat dari anda. Ikhwati azakumullah. Di zaman sekarang ini kadang-kadang orang lalai dengan silaturahim. Sibuk dengan urusan dunia. Masing-masing dengan 1001 alasan. Namun seandainya seseorang tidak mampu semacam itu, berupayalah. Minimal kalau toh dia tidak mampu karena kondisi dan sebagainya, bisa dengan menggunakan alat-alat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kemudahan-kemudahan ini. Itu dengan HP misalkan, atau yang semisalnya, atau WA atau yang semisalnya. Karena ini adalah baik untuk menyambung silaturahim, akan menguatkan hubungan keluarga, dan akan menumbuhkan mahabbah. Minimal adalah mengucapkan salam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis
Bullu arhamakum walau bisalam. Rawahul Bazzar wa Hasanul Albani rahimanallahu wa iyyahu. Dalam hadis disebutkan, basahilah keluarga Anda, maksudnya adalah berhubunglah kalian dengan kerabat-kerabat Anda walau bisalam, walaupun dengan mengucapkan salam. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa menjaga silaturahim kita di antara kerabat-kerabat kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khadhal al-islam muslimin. Allahumma izzil islam muslimin wa adhil asy-syirka wal musyrikin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.